dan kerendahan. Orang yang normal ya pada umumnya tentu saja memahami batasan-batasan mana saja yang perlu dijaga dalam berkomunikasi sehingga tidak mengalami kendala saat berinteraksi sesama orang lain yang tidak memiliki keterbatasan khusus ya. Namun tidak bagi mereka yang memiliki keterbatasan khusus ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Siang hari ini terkait dengan topik kita di ruang disabilitas, yaitu memahami etika berinteraksi terhadap penyandang disabilitas. Ya, di ujung telepon sudah bersama kita narasumber Yohanes Mancur, anggota Persatuan Penyandang Disabilitas Kabupaten Manggarai Barat. Dan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami siang hari ini ya, berinteraksi di line telepon 0821 4451 1957 dan juga di line WA 0821 3878 8786. Baik, kita sapa dulu narasumber kita siang hari ini ya. Selamat siang, Kak Hans, apa kabar siang hari ini? Iya, selamat siang Ibu Antonella, selamat siang. Kabar baik, puji Tuhan. Oke, Cuaca di Labuan Bajo sudah membaik. Tidak seperti kemarin. Ya. Ya, tidak seperti sebelumnya ya. Ya. Baik, ini terkait dengan topik kita siang hari ini ya, memahami etika berinteraksi terhadap penyandang disabilitas. Nah, menurut Kak Hans ya, seperti apa atau bagaimana sih cara kita berinteraksi dengan teman-teman atau saudara kita ya, penyandang disabilitas atau difabel? Silakan Kak Hans. Kalau menurut kami sendiri, karena kami ini sering berada di lapangan, dan mungkin salah satu faktor yang untuk bisa meyakinkan bahwa penyandang disabilitas harus interaksi sama dengan non-disabilitas, itu adanya kepekaan terhadap kebutuhan penyandang disabilitas itu tersendiri. Saya sebutkan salah satu contoh bahwa di mana kepekaan itu ada ketika penyandang masyarakat yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas menunjukkan kebolehannya, silakan dan jangan pernah di-cut, karena semakin kita meng-cut bahwa atau semakin kita menganggap bahwa penyandang disabilitas tidak berbuat apa-apa, semakin mempersempit ruang bagi mereka untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat yang non-disabilitas. Jadi mungkin langkah yang kedua bahwa di mana adanya ketersediaan bangunan baik dari segi fisik, ya kita berbicara tentang fisik, bangunan yang ramah disabilitas, di mana karena tujuan adanya pembangunan yang ramah disabilitas itu memudahkan akses untuk penyandang disabilitas bisa berinteraksi di sana. Karena kita mengambil salah satu contoh saja, penyandang disabilitas ini kan mereka itu lebih lebih bergerak dengan pembimbing atau penuntun. Artinya berapa persen untuk melangsungkan interaksi mereka itu mereka harus membutuhkan satu atau dua orang untuk mereka bisa melakukan interaksi tersebut. Jadi dengan adanya ramah disabilitas terhadap pembangunan bagi mereka, ini merupakan salah satu contoh bagi mereka penuntun atau medan agar mereka bisa berinteraksi di sana tanpa membutuhkan orang lagi untuk menuntun mereka. Demikian. Iya, baik. Ini Kak Hans ya, menurut Kak Hans ya selaku anggota Persatuan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Manggarai Barat ya, kira-kira menurut Kak Hans sendiri nih apa mungkin strategi atau teknik-teknik khusus, cara khusus ya untuk berinteraksi terhadap teman-teman yang disabilitas itu seperti apa untuk kami yang awam? Kalau awalnya di dalam organisasi kami ini, di dalam organisasi Persatuan Penyandang Disabilitas ini, mungkin di luar dari ranahnya. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa organisasi penyandang disabilitas ini merupakan organisasi yang dimana di dalamnya mulai dari ketua sampai ke kepengurusan dan juga anggotanya itu penyandang disabilitas. Di sana organisasi ini bertujuan
untuk bagaimana kita bisa eh, mencapai kesetaraan hak di luar sana seperti masyarakat yang non disabilitas. Nah, langkah khusus bagaimana cara kaum penyandang disabilitas untuk berinteraksi di di sana itu adalah kami bisa berjuang sesuai dengan kebolehan kami masing-masing di sana. Itu langkah khusus. Jadi ya puji Tuhan bahwa dengan adanya organisasi ini bahwa kami juga diakui ketika kami berinteraksi, maka masyarakat yang non disabilitas terlebih khusus di Manggarai Barat mereka juga menghargai kami. Apa yang kami buat, apa yang kami lakukan, dan apa yang kami perbolehkan itu mereka sangat menghargai kami. Itu tadi karena alasannya apa? Kami sudah sangat memudahkan aksesnya di sana, kami sangat mudah. Semua pembangunan di Manggarai Barat itu sudah ramah disabilitas. Nah, jadi dengan ramahnya disabilitas dari pembangunan tersebut, kami para penyandang disabilitas juga sepertinya kami ya istilahnya kami sudah bebas untuk berinteraksi di sana setiap hari tanpa ada halangan dan tanpa ada tantangan. Oke. Ya. Iya, dan itu yang menjadi salah satu strategi dan juga di Kabupaten Manggarai Barat sendiri ya, Kak Hans sudah Pemkab setempat ya sudah memperhatikan untuk teman-teman ya kaum difabel begitu ya, Kak Hans ya. Ya, siap-siap. Oke, ini seperti apa atau contoh apa yang ramah lingkungan yang sudah dilakukan oleh Pemkab setempat untuk teman-teman disabilitas? Oke, contohnya kalau pembangunan yang sudah ramah disabilitas itu di setiap perkantoran itu ada kan tangga, tapi tangga bukan yang ramah disabilitas yang bisa yang bisa teman-teman daksa yang kursi roda bisa gunakan. Itu bukan pakai tangga tapi dibuat kayak bentuk jalan tapi dia sebentuk tanjakan ke atas. Nah, itu yang contoh yang pertama. Yang kedua, bagi teman-teman yang tunanetra yang pengguna jalan kaki itu mereka sudah menggunakan trotoar. Itu ada mungkin kita juga lihat bersama bahwa di trotoar itu ada garis kuning. Ada garis kuning di situ menandakan bahwa ini merupakan ramah disabilitas karena para pengguna jalan terlebih khusus disabilitas tunanetra itu mereka tahu bahwa seberapa meter dari jalur kuning itu adalah bukan trotoar lagi, dan lebih bedanya lagi bahwa ketinggian trotoar dengan jalur kuning itu dia itu lebih tinggi sehingga para penyandang disabilitas itu mereka mengerti bahwa ini adalah pembatasan di mana tunanetra atau yang berkebutuhan khusus di mata, di mana mereka bisa menggunakan jalan tersebut tidak keluar dari ramah tersebut. Iya. Ya. Dan ini Kak Hans, jika dulu penyandang disabilitas itu lebih sering ya dikasihani dengan dibuatkan acara penggalangan dana ya dan sebagainya, dan kini penyandang disabilitas itu justru ya menolak untuk dikasihani begitu ya, benar ya Kak ya? Iya, sangat benar sekali Bu. Sebagaimana sangat benar sekali. Iya. Dan sebagaimana yang kita tahu bahwa teman-teman penyandang disabilitas itu tidak mau ya dikasihani dan itu bukan merupakan menjadi suatu kelemahan ya untuk berjuang. Ya. Jadi harus menjadi sama dengan orang-orang yang sehat fisiknya. Nah, apakah Kak Hans merasa demikian untuk saat ini sekarang bersama teman-teman? Iya. Iya, sangat merasa karena di dalam organisasi Persatuan Penyandang Disabilitas ini merupakan ruang bahwa kami itu bisa berbuat apa saja. Bisa berbuat apa saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tidak butuh kasihani, tetapi yang kami butuhkan sekarang adalah kami juga butuh mempunyai hak yang sama. Iya. Di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan juga baik dari segi interaksi maupun pendapat, kami ingin bahwa kita punya hak yang sama di sana. Iya.
Nah, untuk ini seperti yang Kak Hans rasakan, bagaimana teman-teman ya mencari pekerjaan? Apakah susah atau seperti apa nih? Kalau sekarang eh, kita sedang dalam memperjuangkan hak tersebut, Mm-mm, hak dunia kerja bagi para penyandang disabilitas. mhm, Tetapi kalau di perkantoran untuk pemerintahan Manggarai Barat, mereka mhm, sudah membuka mhm, membuka peluang untuk para penyandang disabilitas untuk bisa bekerja di sana. mhm, mhm, Tapi mhm, sekarang kami sudah berjuang bahwa masih banyak kebolehan dan masih banyak kekhususan mhm, yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas itu sendiri yang tidak beda juga dengan teman-teman atau masyarakat yang non disabilitas. Nah, sekarang kami berjuang bahwa di wira swasta juga seperti hotel, iya, restoran, kemudian di usaha-usaha lain, baik UMKM lokal maupun di mana saja, kami sekarang sedang berjuang bahwa mudah-mudahan dalam 1 tahun ke depan, jadi setiap usaha baik hotel maupun restoran maupun usaha-usaha lain itu harus melibatkan juga salah satu karyawannya itu eh, teman-teman penyandang disabilitas sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. mhm, mhm, mhm. Iya, Nah, jadi mhm, jadi tidak merasa diri kita tersisihkan begitu ya, semuanya harus sama ya. Begitu ya Kak ya, Hans ya. Oke. Nah, ini Kak Hans sebagaimana masyarakat awam nih ya, bagaimana cara kami ya memperlakukan teman-teman disabilitas agar teman-teman tidak tersinggung ya dan merasa sama nih dengan teman-teman yang lainnya. Kira-kira menurut Kak Hans apa sih yang kami harus lakukan ya atau masyarakat awam, cara yang bisa dilakukan untuk teman-teman yang penyandang disabilitas itu etikanya seperti apa berinteraksinya? kalau etika dari masyarakat yang non Mm, disabilitas, mm, mm, mm. mungkin etikanya itu mungkin yang pertama itu kuncinya hati. Hati ya. Ya, hati, kenapa saya katakan hati? Karena ketika hati kita tidak terbuka terhadap diri sendiri, apalagi untuk orang lain pasti tidak akan terbuka. Mhm. Tetapi kalau hati kita juga terbuka untuk diri kita sendiri, maka otomatis dengan yang lain juga pasti terbuka. Nah, keterbukaan di sana di mana jangan pernah membedakan disabilitas Mhm. maupun non disabilitas, karena jujur saya harus mengatakan bahwa ini mungkin kesekian kalinya bahwa para penyandang disabilitas itu tidak mempunyai perbedaan. Iya. Perbedaan di dalam sebuah disabilitas ini hanya fisik. Mhm. Kenapa dikatakan difabel? Iya. Itu kata difabel itu jadi berasal dari kata different ability. Iya. Kita hanya berbeda dari fisik saja. Mhm. Kalau dari segi hati, pikiran, kemudian otak dan juga kemampuan kita semua sama. Sama, iya. Mhm. Ya. Hanya sekarang yang kita perjuangkan sekarang itu bahwa kami juga sadar dari sekian persen masih sangat sedikit Mhm. pengertian dari masyarakat yang non disabilitas terhadap eh, para penyandang disabilitas. Mhm. Nah, Mhm. makanya kenapa kami membuat sebuah kelompok tersendiri, organisasi tersendiri. Di sana kami bisa berjuang bahwa kami itu sama seperti masyarakat non disabilitas, Mhm. punya hak yang sama dalam berpendapat, punya hak yang sama dalam melangsungkan kehidupan kami setiap hari. Karena jujur eh, seperti yang Mbak Antonia sampaikan Mhm. bahwa kita ini eh, tidak mempunyai tidak ingin dikasihani. Tapi Mhm. yang kita perjuangkan sekarang itu adalah ingin menunjukkan kepada masyarakat non disabilitas bahwa kami juga bisa. Iya, sangat luar biasa ya. Yang pastinya dari hati dan tentunya perbanyak senyum begitu ya. Ya, Oke, baik ini Kak Hans, pasti ya ada kendala atau masalah yang dihadapi teman-teman disabilitas ya dengan berinteraksi ya di masyarakat. Itu kira-kira apa saja kendala yang ditemukan oleh teman-teman difabel?
Kalau kendalanya yang pertama, eh, kalau kendalanya yang pertama itu seperti yang saya katakan barusan bahwa masih banyak masyarakat yang belum menerima para penyandang disabilitas. Itu yang pertama kendalanya. Yang kedua, kami harus membuat suatu program yang artinya supaya kami diakui oleh masyarakat yang non disabilitas itu harus berkelompok. Kalau secara individual kami tidak diakui. Karena apa? Karena apa? Mungkin kurang keyakinan dari masyarakat yang non disabilitas apabila kami menunjukkan kebolehan kami itu kalau sifatnya individual. Tapi kalau sifatnya ya bukan individual atau berkelompok, itu kami sangat diakui. Dan jujur ini adalah satu poin penting bagi kami bahwa ketika kami berbuat sesuatu atau menunjukkan kebolehan yang kami miliki, itu rata-rata itu kami sering alami, itu rata-rata semuanya merasa kagum. Tanpa kami menjelaskan bahwa kami ini kami ini penyandang disabilitas. Tanpa kami menjelaskan, tapi ketika kami berbuat sesuatu atau berinteraksi dengan kebolehan kami, menunjukkan apa yang kami punya, itu itu pengalaman kami ya. Masyarakat yang non disabilitas itu mereka merasa bahwa kami seperti kaget, wow gitu. Mungkin mereka juga merasa, aduh ternyata mereka juga bisa. Dihargai bisa ya, dan juga bangga ya. Dan diakui yang pastinya. Dan diakui. Nah, hal yang ini yang kami sekarang perjuangkan, bagaimana cara kami benar-benar meyakini masyarakat luas bahwa inilah kami, keadaan kami seperti ini, tetapi kami juga punya hal yang seperti ini yang bisa membuat kalian kaget. Iya, luar biasa ya. Oke. Nah, Kak Hans, tadi seperti Kak Hans katakan akan membentuk sebuah program atau akan mengadakan sebuah program ya yang akan dijalankan nanti. Kira-kira program apa nih bersama teman-teman yang akan dilakukan, Kak Hans? Oke, program tahun lalu puji Tuhan kami sudah memperjuangkan organisasi ini untuk mendapatkan hukum yang resmi. Jadi di Kesbangpol kemarin kami sudah mendaftarkan. Jadi puji Tuhan kami sudah punya legalitas yang jelas untuk kami bisa berbuat apa saja dengan organisasi ini. Nah, jadi sekarang ini yang kami perjuangkan itu adalah hak penyandang disabilitas di dunia kerja. Jadi ya sudah berapa hotel dan juga restoran yang sudah menerima kami sesuai dengan kapasitas kami sudah. Artinya sekarang PR kami itu untuk meyakinkan 100% bahwa tempat usaha di Labuan Bajo maupun dimanapun bahwa kami ingin menunjukkan bahwa kami juga bisa setara dengan teman-teman yang non disabilitas yang bekerja di sana begitu. Iya, luar biasa ya. Saya yakin dan percaya pasti semuanya akan indah pada waktunya, begitu Kak Hans. Ya, amin. Oke. Baik, Kak Hans, apakah pernah Kak Hans merasakan atau dengan teman-teman lain curhat dengan Kak Hans hadir ya di masyarakat umum merasa minder? Awalnya sih mungkin ini hal yang biasa. Memang sering biasa. Sering bisa terjadi karena yang pertama itu tadi masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa kami itu tidak bisa. Mungkin kami juga tidak bisa mempersalahkan mereka karena memang beginilah hal yang semestinya terjadi di sana. Siapa dimanapun, nah kalau hati manusia kan dia pasti seperti itu, pasti suka menilai dan suka melihat kekurangan orang tanpa memikirkan kekurangan sendiri. Jadi kami di sana sering minder. Kenapa kami minder? Bahwa kami melakukan seperti itu nanti mungkin teman-teman yang lain yang bukan non disabilitas, yang non disabilitas ini mungkin tidak terima. Itu minder yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua, sering ada sindiran. Oh, Aduh, yang kayak ketika kami berbuat sesuatu selalu mengeluarkan mimik-mimik ini, praktek-praktek ini yang mereka mengeluarkan seperti itu, iya, statement-statement seperti itu yang bisa membuat kami merasa bahwa mungkin kebolehan kami di-cut sama iya, mereka. iya, iya. Nah, Mm-mm. karena bagaimanapun uh, untuk mungkin saya share ini untuk ke semua pendengar dimanapun berada bahwa memang salah satu kelemahan para penyandang disabilitas itu juga adalah sensitif. Mereka itu sensitif Iya, tinggi. iya, iya, iya. Ha, Ya, ha, ha, ha. Iya. dimanapun, Mm-mm. semuanya pasti sensitif. Jadi hal-hal yang inilah yang kami berjuang bahwa ketika kami bisa ingin memperjuangkan hak-hak ini, Mm-mm. mungkin rasa ego terhadap sifat yang super sensitif ini mungkin kami bisa kurangi, Mm-mm. kami bisa berikan pencerahan kepada teman-teman yang lain, sambil kami bisa menambah apa yang perlu kami tambah dalam kebolehan kami supaya kebolehan kami itu bisa diakui oleh masyarakat Mm-mm, luas, mm. begitu. Iya, Kak Hans, Ya, dengan pengalaman Kak Hans seperti itu ya, anggapan masyarakat, tapi itu menjadi suatu motivasi ya, bukan berarti menjadi pesimis begitu, Kak Hans ya, bersama ya, teman-teman. Oke, nah yang pasti saya yakin untuk masyarakat sekarang ya tidak pandang sebelah mata lagi begitu Kak Hans, bahkan mengakui sangat luar biasa teman-teman difabel. iya. Kalau di Mhm. Labuan Bajo, kalau di Labuan Bajo masyarakat sudah akui. Sudah akui Tapi ya. kalau saya tidak tahu di daerah-daerah lain. Kalau Mhm, di Labuan Bajo memang sudah akui. mhm, Karena apa tadi? Karena itu tadi. Karena organisasi kami itu sering kami iya. buat program sehingga menggebiar masyarakat non disabilitas Mhm, tahu kalau kami punya event kami perlu libatkan semua pemerintah, masyarakat mhm. juga seperti penggalangan dana, bukan Iya. penggalangan dana untuk artinya penggalangan dana untuk kami bisa makan setiap hari, Mhm, bukan, mhm, tapi mhm. penggalangan dana untuk menyukseskan acara kami yang seperti kami sudah selenggarakan di setiap tanggal 3 Desember. Heeh, heeh, heeh. Seperti tahun ini tidak beda juga. Tahun ini kami menyelenggarakan tanggal 3 itu Hari Penyandang Disabilitas HDI, Mhm, Hari Disabilitas Internasional. mhm, Kami libatkan semua restoran, hotel, terlebih khusus para pemerintah Manggarai Barat untuk bisa menyukseskan acara di sana. mhm. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Bahwa pemerintah dan hotel yang mengerti dengan kebutuhan masyarakat non disabilitas, mereka lah orang yang pertama yang membawa kabar ini bahwa bukan hanya kita yang non disabilitas yang bisa, tetapi masyarakat penyandang disabilitas juga bisa seperti kita, malah lebih juga dari kita. Inilah buktinya. Iya, luar biasa ya Kak Has bersama teman-teman yang pasti dari kita ya untuk Ya, diakui oleh semua orang ya. Kalau kita pesimis yang pasti tetap saja orang tidak akan mengakui kita begitu ya Kak Hans. ya. Oke, baik Kak Hans, ini yang terakhir ya kira-kira harapan ya atau masukan Kak Hans bersama teman-teman ya untuk pendengar semuanya, untuk masyarakat ya atau dinas terkait itu seperti apa? Kalau harapannya mungkin untuk masyarakat luas, Mm-mm. harapan kami itu uh, mungkin kami perlu informasikan lewat ruang radio ini Mm-mm. bahwa kami juga bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, harapannya jangan karena uh, salah satu anggota keluarga kita mempunyai keterbatasan di dalam fisik, kita mengabaikan mereka, jangan. Mhm. Karena bagaimanapun kita semua sama, ciptaan Tuhan, dan juga kebolehan kita di dalam dunia ini sama. Mhm. Itu harapan. Dan harapannya untuk dinas-dinas terkait, uh, mungkin saya juga informasikan, pasti kita juga tahu bahwa tahun 2017 kemarin, jadi presiden sudah mengeluarkan undang-undang terhadap
kesamaan hak terhadap masyarakat penyandang disabilitas. Nah, dengan undang-undang ini meyakinkan kami bahwa kami sekarang sudah diperhitungkan oleh negara bahwa kami ini bisa berbuat apa saja seperti masyarakat yang non disabilitas. Itu harapannya. Jadi mudah-mudahan dengan undang-undang ini bisa lebih meyakinkan pemerintah untuk bukan membantu tetapi menyediakan ruang bagaimana caranya kami bisa berinteraksi dengan hukum yang berlaku. Kemudian mungkin yang pertama saya juga merasa bangga terhadap ruang radio ini. Mungkin saya sudah berapa kali jadi narasumber. Artinya dari RRI ND, arti kami sudah diakui. Terlebih khusus saya sendiri sudah diakui bahwa kami juga bisa. Buktinya sudah lebih dari 1 kali atau lebih dari 3 kali malah. Iya, mungkin dengan ini ya salah satu kerjasamanya ya Pak Hans ya untuk terus mempromosikan bahwa teman-teman difabel itu bisa di Manggarai Barat ya. Ya, jadi yang pertama saya juga sampaikan bahwa semoga RRI ND ini selalu di udara dan selalu mengangkat hak yang sama terhadap penyandang disabilitas dengan cara-cara seperti ini. Baik, oke. Dan ini Kak Hans ya untuk kira-kira mungkin harapan untuk masyarakat semuanya bagaimana memahami etika terkait dengan topik kita siang hari ini ya, memahami etika berinteraksi terhadap penyandang disabilitas itu sudah disampaikan tadi ya Kak Hans ya. Ya, siap. Baik. Terima kasih Kak Hans atas waktunya siang hari ini bersama Pro 1 RRI ND ya. Salam sukses selalu dan salam sehat. Oke, terima kasih Bu. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, demikian wawancara kami atau perbincangan kita ya siang hari ini bersama anggota Persatuan Penyandang Disabilitas Kabupaten Manggarai Barat di ruang disabilitas yaitu Bapak Yohanes Mancur dengan topik ya siang hari ini memahami etika berinteraksi terhadap penyandang disabilitas. Pendengar ya untuk kita semuanya yang pasti disabilitas di sekitar kita dengan memulai komunikasi dengan penyandang disabilitas menggunakan beberapa etika yang tentunya sudah dibahas ya perbincangan kita di siang hari ini di ruang disabilitas. Terima kasih kebersamaannya. Selamat siang dan sampai jumpa. Seperti bergulat melawan seekor gorila, kita tidak berhenti ketika kita lelah. Kita berhenti ketika gorila tersebut lelah. Robert Strauss.